Quran Edu Institute Tahsin Ikhwan Angkatan Pertama. Bismillah. Saya Bahadul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Ahlul Quran dan sahabat pecinta YouTube Quran, pada kesempatan ini insyaallah Anda bersama dengan saya Yusbi Quran Edu Institute melalui kajian online Quran Tahsin Ikhwan Angkatan Pertama. Setelah kita bersama-sama memuji dan memuja kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala, la haula wa la quwwata illa billah. Apapun aktivitas Anda, maka jangan lupa memohon dan meminta senantiasa kepada Allah Tabaraka pertolongan dan taufiknya. Lalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa dan bagaimana materi pokok pembahasan kita pada pertemuan perdana kita ini di Tahsin Ikhwan Angkatan Pertama. Sebelum itu, pemirsa sahabat Al-Quran, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda? Bi khairin alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para penuntut ilmu dimanapun Anda berada. Tanpa kami pernah melihat dan berjumpa dengan Anda, pada dasarnya yakinlah dengan Allah Ta'ala melalui wasilah ini pertemuan dan perjumpaan kita insyaallah lillahi ta'ala, dan akhirnya juga insyaallah Anda dan saya akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Meski di dunia ini belum pernah bersua, tapi ingat, dunia itu adalah suatu yang kecil. Suatu saat kita akan berjumpa kembali. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa doa Anda dan dukungan Anda, like, share dan subscribe. Semoga ada di antara para pemirsa sahabat keluarga kita yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah ini. Sebelum kita memasuki materi penyampaian kami pada tahsin surah Al-Fatihah dan kelanjutannya insyaallah akan ada tahsin surah-surah pendek yang terdapat di dalam juz 30. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Anda dan kita seluruhnya istiqomah dalam kebaikan ini. Sebagai motivasi Anda, kami akan sampaikan beberapa himmat aliyah, al-hirsun, penyemangat Anda di dalam kebaikan ini. Simak beberapa untayan kalamullah firman Allah Taala, surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahumma shalli. Beberapa poin dan faedah yang bisa kita ambil di dalam surah ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya merugilah manusia itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa mendakwakan kebenaran dan bersabar di dalamnya. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ada berapa kewajiban yang harus Anda ketahui di dalam surah ini. Yajibu alaina ta'allamu bi arba'i
al-masail. Ada 4 perkara yang Anda harus wajib mengetahuinya. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Di dalam surah ini menjelaskan kepada kita untuk berilmu. Apa itu ilmu? Adalah mengenal Allah melalui firman-Nya, mengenal Nabi-Nya melalui hadis-hadisnya. Al-ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Dengan ilmu Anda bisa mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tingkatan yang kedua yang bisa Anda ketahui dan wajib dalam surah ini adalah al-amalu bihi. Beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Karena sesungguhnya manusia itu akan diuji setelah berilmu adalah seberapa besar dia senantiasa beramal dengan kebaikan. Sampai-sampai dalam beberapa ayat mengatakan ahsanu amala. Kita diuji untuk menjadi orang-orang yang memiliki amalan yang terbaik. Dan perkara ketiga dalam surah ini adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengannya. Anda berilmu, Anda beramal dengannya, lalu sempurnakan dengan dakwah sebagaimana yang sederhananya. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebagai manusia, Rasulullah mengatakan adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Mengajarkannya adalah beramal dan mendakwakannya. Allahu Akbar. Oleh karena itu pemirsa sahabat Al-Qur'an, sampai-sampai Allah mengatakan ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Sebaik perkataan adalah orang yang senantiasa mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tingkatan yang terakhir, yang keempat, perkara yang harus Anda ketahui adalah as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar terhadap gangguan yang terdapat di dalamnya. Ketika Anda berilmu, ketika Anda beramal, berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka Anda harus bersabar semuanya. Pemirsa sahabat apa yang Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan perkataan indah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa bihadhihi as-surah lakafathum." Kalaulah sekiranya tidak kami menurunkan hujjah kepada hamba-hamba kami, makhluk, cukup dengan satu surah, yaitu surah Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka sebagai hujjah. Allahu Akbar. Maka penting untuk Anda mengetahui ilmu, beramal, berdakwah dengannya, serta bersabar terhadap apa yang ada pada hal-hal tersebut. Mari simak pembelajaran kita, pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahsin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Kami akan menyampaikan beberapa sedikit mengenai perihal tentang surah Al-Fatihah, terutama riwayat yang kita pakai, riwayat qiraah Imam Hashim. Imam Hashim memiliki 2 murid, Syu'bah dan Imam Hafiz. Kedua murid Imam Hashim ini terdapat perbedaan sekitar 520 bacaan. Dan itu insyaallah kita akan perdalam di kelas Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini hanya kami ingin menitipkan bahwasanya biasanya yang jadi masalah adalah bacaan yang ada di ayat terakhir. Ada di antara saudara kita membaca berhenti di waqaf an'amta alaihim. Di sini terdapat simbol lam alif. Artinya
ya boleh berhenti dan larangan berhenti, karena di bawahnya ada simbol bulat. Terjadi perselisihan antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh berhenti dengan alasan masing-masing, dan ada yang mengatakan boleh berhenti. Hematnya pemirsa sahabat Al-Quran yang mereka Subhanahu wa taala, kedua pendapat ini logik dan boleh. Namun kami akan memberikan pendekatan secara ma'ani yang lebih sempurna. Ketika Anda membaca satu nafas di ayat 7 itu lebih afdal, tanpa terlepas dari beberapa poin-poin alasan dan sebabnya. Yang kedua, ketika Anda tidak mampu dengan satu nafas di ayat terakhir, ayat ke-7, boleh Anda berhenti di an'amta alaihim, tanpa menyelisihi dan menyalahkan saudara kita yang berhenti ataupun tidak. Namun ketika Anda bersanad untuk menjaga riwayat, maka Anda punya alasan. Akan tetapi di kesempatan kali ini kami tidak akan menyampaikan riwayat ini dan riwayat itu, tetapi untuk sementara sederhananya seperti itu. Di tahsin lanjutan yang kedua, ketika Anda sudah selesai di program tahsin surah Al-Fatihah dan juz 30 ini, maka Anda akan kami arahkan sesuai dengan riwayat sanad Imam Al-Hafiz. Oleh karena itu, pemirsa sahabat yang mereka Allah Subhanahu wa taala, perhatikan cara bacaan kami di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian cara membaca surah Al-Fatihah yang lebih afdal, seperti itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa waqaf di an'amta alaihim seperti ini. Variasi contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Seperti itu pemirsa sahabat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, dua cara membaca surah Al-Fatihah, terutama pada ayat terakhir, ayat ke-7 di dalam surah Al-Fatihah. Boleh Anda pilih yang mana sesuai dengan kemampuan Anda. Sebelum kita berpisah di pertemuan kita yang perdana ini, pemirsa sahabat Al-Quran, kami senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada Anda. Silakan latihan terlebih dahulu sebelum Anda menyetor kepada kami. Himbauan kami yang berikutnya adalah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan ke-5 atau yang ke-6 memasuki insyaAllah ke depan, kuliah online secara offline, talaqi musafahah, pembelajaran Al-Quran secara offline di Masjid At-Taqwa, wilayah Nunukan, Mansalong, Ba'da Isya sampai selesai tiap hari Selasa atau malam Rabu. Kami himbau kepada Anda yang melihat dan mendengarkan informasi ini, sebarkan. Semoga setiap masjid-masjid yang ada di belahan dunia ini,
terutama di wilayah kami Mansalang Nunukan makin banyak membentuk halaqah Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.